Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasliani, SPD, MPD, merupakan salah satu dosen pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Mohon perkenankan saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran yang menjadi salah satu dokumen pelengkap usulan sertifikasi dosen tahun 2023. Baiklah, saya akan lanjut pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Saya akan tampilkan potongan rancangan pembelajaran semester. Mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4. Adapun CPMK pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar ini ada 8 selama 16 kali pertemuan. Yang pertama yaitu memahami kurikulum SD yang memiliki muatan kompetensi dasar pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian CPMK yang kedua, menguasai komponen kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, menguasai dimensi pembelajaran, jenis materi dan tema-tema pembelajaran IPS di SD. Yang keempat, menguasai pendekatan-pendekatan dalam kurikulum dan pembelajaran IPS di SD. Yang kelima, menguasai prinsip pemanfaatan media pembelajaran IPS di SD. Yang keenam, mengaplikasikan sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran IPS di SD. Yang ketujuh, menguasai prinsip penilaian pembelajaran IPS di SD. Dan yang terakhir adalah merancang skenario pembelajaran IPS di SD. Adapun sub CPMK yang terdiri dari 8, yang pertama yaitu menjelaskan hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar, meliputi pengertian, ruang lingkup, dan tujuan. Kemudian menganalisis kontribusi muatan kompetensi dasar IPS dalam struktur kurikulum di sekolah dasar. Sub CPMK yang kedua, menganalisis komponen kurikulum serta keterkaitan antara komponen ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kemudian sub CPMK yang ketiga, menganalisis dimensi pembelajaran, jenis materi, dan tema-tema pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, memahami standar proses dalam pembelajaran IPS di SD melalui pendekatan berbasis meluas dan pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kelima, mengidentifikasi objek atau peristiwa yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar IPS di sekolah dasar. Yang keenam, menerapkan ragam sumber belajar online atau offline yang relevan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kemudian yang ketujuh, menganalisis jenis dan bentuk alat penilaian pembelajaran IPS di SD yang berorientasi pengembangan kemampuan berpikir. Yang terakhir, merancang skenario atau gagasan pembelajaran IPS yang berbasis aktivitas, mengembangkan kemampuan berpikir dan berorientasi pengembangan produk atau karya mahasiswa. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu tatap muka dan pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilaksanakan ketika saya tidak bisa hadir dalam pertemuan tatap muka. Jadi proses perkuliahan tetap berjalan, materi tetap berlanjut. Jadi saya akan mengatur pertemuan dengan mahasiswa melalui Gmeet atau via Zoom. Dan untuk pengumpulan tugas, saya akan mengarahkan mahasiswa untuk mengakses LMS yang ada di Universitas Negeri Makassar, yaitu LMS Syam Oke. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah,
diskusi, tanya jawab, praktek mengajar, project based learning atau PJBL, dan case method. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint dan video YouTube. Video YouTube di sini ada beberapa pertemuan nantinya yang harus menggunakan video simulasi mengajar, seperti menampilkan beberapa pendekatan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kemudian juga WA Group. WA Group di sini sebagai komunikasi saya dengan mahasiswa terkait materi-materi yang tidak bisa dikomunikasikan secara langsung. Indikator penilaian disampaikan di awal perkuliahan sebagai bentuk kontrak perkuliahan. Beberapa di antaranya secara umum mahasiswa akan dinilai dari aspek kognitifnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman, serta bagaimana keaktifan mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Di sini maksudnya keaktifan mengemukakan pendapatnya atau berargumentasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, dari aspek afektifnya, kita menilai bagaimana minat dan semangat mahasiswa pada saat mengikuti proses perkuliahan, dan juga saya menilai bagaimana etika mahasiswa berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu pada aspek psikomotorik, karena materi ini ada praktik mengajar dan membuat sebuah proyek skenario pembelajaran, sehingga saya perlu menilai keterampilan motoriknya sesuai dengan materi perkuliahan yang ada segi praktiknya. Dan saya juga menyampaikan ke mahasiswa bahwasanya kehadiran menjadi indikator penilaian saya, di mana 80% mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan saya. Kemudian saya tekankan juga ke mahasiswa bahwa tugas menjadi indikator penilaian saya. Pada saat pengerjaan tugas, mahasiswa tidak diperkenankan untuk sepenuhnya copy paste materi yang ada di Google. Jadi saya tekankan juga ke mahasiswa bahwa mahasiswa harus bisa mengembangkan pemikirannya, menuangkan ke dalam apa yang mereka tulis berdasarkan jurnal dan buku yang sudah mereka dapatkan atau mereka baca. Dan juga ada penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian akhir semester merupakan penilaian akhir saya untuk mahasiswa, di mana nantinya mahasiswa akan membuat atau menghasilkan sebuah proyek skenario pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Demikian pemaparan rancangan pembelajaran semester saya selama 16 kali pertemuan. Berikutnya saya akan menayangkan video mengajar pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Pada pertemuan ke-7 dengan materi pendekatan inquiry, discovery learning, dan pendekatan berbasis masalah pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi untuk pertemuan hari ini, sebagai calon guru kelas, kalian akan diajarkan mengenai model pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Ya, jadi ada 3
pikiran atau paradigma anak-anak didik sekarang bahwasanya pembelajaran IPS itu pembelajaran yang membosankan, ya kan? Kita hanya disuruh guru untuk menghafal, guru memberikan teori, memberikan buku cetak, siswa disuruh membaca buku kemudian mengerjakan soal. Itu cukup membosankan bagi anak didik. Kita pun dulu tidak dipungkir bahwasanya kita beranggapan bahwasanya pembelajaran IPS itu pembelajaran kurang menyenangkan. Bahkan kita memilih masuk di IPA pada saat SMA karena kita menganggap bahwasanya IPS itu hanya mengajarkan teori dan menghafal. Padahal tidak seperti itu. IPS itu bisa kita bagaimana mengajak siswa itu untuk aktif dalam proses pembelajaran kita. Tidak hanya kita melihat siswa duduk seperti ini, mendengarkan kita berteori apa itu peristiwa G30 SPKI, bagaimana itu kebutuhan ekonomi. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk sama-sama belajar aktif. Jadi bukan lagi berpusat pada guru, tapi berpusat kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, ya, itu yang harus kalian ketahui. Inilah fungsi atau gunanya kita pada hari ini. Kita sama-sama berdiskusi mengenai model pembelajaran, ketiga model pembelajaran di atas. Oke, sebelum kita masuk pada inti materi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penerapan standar proses dalam pembelajaran IPS. Mahasiswa mampu merumuskan penerapan model pembelajaran lingkungan sosial, discovery learning, model berbasis masalah dalam pembelajaran IPS di SD, dan mahasiswa mampu menyimpulkan implikasi penerapan standar proses terhadap pembelajaran IPS di SD. Oke, sebelum kita mulai lagi intinya, kita sama-sama diskusi dulu ya mengenai apa yang kalian ketahui tentang standar proses dalam siapa ya? Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Atifah. Baik, adapun yang saya ketahui mengenai standar proses pembelajaran PS, ialah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi kelulusan. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Oke, saya putar dulu tuh. Kemudian standar proses sudah kalian ketahui pengertiannya ya. Kemudian apa saja yang ada dalam standar proses? Ya, silakan. Apa namanya dek? Nur Adila. Oke, silakan Nur Adila. Jadi yang termasuk ke dalam standar proses pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Jadi ada 4 ya. Ada 4 ya, Fadil. 4 standar proses yang kalian ketahui sebagai seorang guru, itu yang harus kalian ketahui. Jadi ada 4 standar proses yang harus kalian pahami. Bahwasanya ada perencanaan, penilaian, dan pengawasan. Selanjutnya, ini pengertian standar proses menurut K13. Jadi sebuah pedoman atau tahapan langkah
kalian akan saya perlihatkan dengan beberapa model pembelajaran melalui video YouTube. Tapi sebelum saya memperlihatkan video YouTube, saya ingin dulu sama-sama share sama kalian apa yang kalian ketahui tentang tiga model pembelajaran ya. Sudah biasa dengar ya? Sudah ya, semua? Sudah. Siapa kira-kira yang mau mengemukakan argumentasinya mengenai model pembelajaran media sosial? Saya Bu. Ya, silakan deh. Namanya Baik, nama saya Siti Aisyah Gunawan. Siti Aisyah. Iya, Bu. Inquiry itu apa? Model pembelajaran inklusi sosial itu adalah suatu pendekatan yang mendorong siswa untuk belajar melalui interaksi sosial dan eksplorasi aktif. Model pembelajaran media sosial. Tepuk tangan dulu untuk learning. Jadi ini sangat familiar dengan discovery learning. Discovery learning itu apa? Ya, silakan deh. Siapa namanya? Baik, terima kasih kepada saya. Perkenalkan, nama saya Abdul. Nah, pengertian discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi, menemukan atau mendiscover konsep dan prinsip pembelajaran sendiri melalui eksplorasi dan investigasi aktif. Dalam model ini, siswa lebih banyak terlibat dalam proses belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu menerapkan dan mendukung proses eksplorasi siswa. Kepada menemukan kesana ya. Oke, kemudian model pembelajaran berbasis masalah. Saya silakan deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Mulyani akan menjelaskan apa itu model pembelajaran berbasis masalah. Menurut pendapat saya, model pembelajaran berbasis masalah yaitu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan berdasarkan masalah dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa semua jawabannya. Harap kalian nanti bisa benar-benar melihat atau menganalisis video yang akan saya tampilkan di atas. Jadi dari dulu ya. Oke, silakan kalian analisis seperti apa pembelajaran. Jadi ini video khusus pembelajaran IPS, ya. Banyak penyanyi nanti kalau kelas. Harus detail. Kalau laki-laki siap itu dari penyanyi, dari anak.
mendampingi ya. Sini nih pembelajaran IPS-nya. Jadi kita mengajak siswa untuk aktif dan duduk mendengarkan kita bertimur. Ya, seperti itu gambaran dari pembelajaran berbasis masalah. Jadi ini siswa SD sudah diajarkan presentasi. Sudah mulai dia presentasi. Jadi dilihat baik-baik berbasis masalah itu ya. Oke. Jadi itu dari 3 video yang sudah saya tampilkan, 3 video yang cocok untuk digunakan pada saat proses pembelajaran IPS. Oke. Setelah kalian melihat ketiga video di atas, ada yang bisa membedakan karakteristik dari ketiga model pembelajaran yang sudah ditayangkan di video. Karakteristik yang menjadi pembedaan antara ketiga video di atas, inquiry sosial, discovery learning, dan berbasis masalah. Ada yang bisa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Monika Kartini. Jadi berdasarkan video terkait model pembelajaran inquiry sosial, saya bisa mendapatkan karakteristik model pembelajaran inquiry sosial ini berfokus pada isu-isu sosial yang relevan dalam masyarakat. Jadi siswa diajar untuk mempelajari isu-isu sosial yang terjadi. Selain itu, dalam pendekatan pembelajaran ini, siswa juga diajar untuk berkolaborasi atau bekerja sama atau berinteraksi sosial terhadap teman-temannya dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil seperti tadi dalam video, berpasangan 2 siswa untuk memecahkan masalah atau isu sosial yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Dan video kedua, ada yang bisa? Apa yang menjadi karakteristik yang selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindayani. Dari video yang saya lihat tadi, adapun karakteristik model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama dapat memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Sekian dan terima kasih. Itu bisa learning ya? Udah atau kemudian karakteristik model pembelajaran yang terakhir, model pembelajaran
kedua itu fokus ke masalah autentik. Ini maksudnya masalahnya itu real di lapangan, nyata, bukan yang direkayasa. Dan yang ketiga itu peserta didik itu belajar secara mandiri, maksudnya mereka itu bisa berpikir bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut. Kemudian pelaksanaan itu berbasis kelompok. Dan yang terakhir, pendidik berperan sebagai fasilitator. Dan kalian saya harap untuk pembelajaran IPS ini, model-model pembelajaran ini memang semuanya cocok untuk pembelajaran IPS. Kenapa cocok ya? Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasannya model pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif, kemudian mengajak siswa berpikir kritis. Apalagi? Berkolaborasi sama-sama dia bagaimana dia kerjasamanya ya. Jadi sebenarnya banyak lagi model-model pembelajaran, tapi inti dari pembelajaran IPS itu adalah 3 model pembelajaran di atas. Jadi saya harap kalian minggu depan siap ya, kita ketemu lagi, dan semoga untuk hari ini materi hari ini bisa masuk dalam benak kalian, bisa kalian pahami bagaimana model-model pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Ya, IPS itu tidak membosankan. IPS itu bukan pembelajaran yang hanya menghafal, tapi kita mengajak siswa untuk belajar sambil bermain. Ya toh? Ya. Oke. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk kita berdiskusi lewat grup WhatsApp. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.